ले क्या? ये टैक्सी जा गया मैं। Breach! Breach! Break the bloody door! मैं देखता हूं। Pada tahun 1998, Dodo, Pinku dan Ayus yang berasal dari kota Mumbai, mereka kini berada di kelas 10. Di saat itu, kelas mereka sedang mengadakan perpisahan dengan guru-guru beserta teman-teman satu kelas. Mereka bertiga bermimpi pergi ke Goa setelah ujian dewan untuk bersenang-senang dan melepas rasa jenuh yang sudah bersarang di otak mereka. Namun karena keengganan orang tua mereka tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke sana karena masih di bawah umur, yang akhirnya mereka bertiga tidak dapat melakukannya dan hanya bisa membayangkannya saja. Pada tahun 2023 mereka bertiga sudah beranjak remaja, dan di saat itu pergaulan mereka bertiga sangat bebas dan tidak beraturan, yang di saat itu mereka pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri. Setelah itu mereka sekali lagi merencanakan perjalanan tersebut setelah lulus, dan di malam itu juga mereka ingin berangkat, di mana mereka sudah menunggu untuk pergi ke sana karena mereka ingin menikmati ketenangan hati. Goa, here we come! Namun sayangnya mobil tersebut mengalami kecelakaan dan begitu juga mereka mengalami luka-luka yang sangat serius. Namun Dodo tidak mengalami luka sama sekali di seluruh bagian tubuhnya. Beberapa tahun kemudian, keluarga Pinku pindah ke Cape Town, sementara keluarga Ayus bermigrasi ke New York, yang mana kedua temannya sukses dalam hidup beserta gaji mereka juga meningkat, yang membuat hidup mereka sangat mewah. Sementara itu Dodo tidak bisa mempunyai pekerjaan tetap, melainkan Dodo hanya berada di kampung halamannya saja. Terlihat Dodo terus berhubungan dengan Pinku dan Ayus di media sosial yang melihat bahwa mereka menjadi kaya raya. Mereka berdua bisa melanjutkan sekolah di perkuliahan internasional dan membuka sebuah pekerjaan. Di tahun 2010 sampai tahun 2014 Dodo menggunakan Photoshop untuk melukis gambar palsu. Bahwasanya Dodo tinggal di penthouse untuk bekerja dan bersenang-senang, yang mana foto-foto yang telah dieditnya membuat orang memberikan like terhadap foto yang telah diupload oleh Dodo. Terlihat Dodo sangat bahagia karena foto-foto yang telah diuploadnya membuat sosmednya semakin ramai yang berteman dengan dirinya. Pada tahun 2015 terlihat Dodo dimarahi ayahnya karena di waktu itu Dodo belum juga mendapatkan pekerjaan. Di saat itu Dodo mendapat panggilan dari kedua temannya, yang mana Pinku dan Ayus memutuskan untuk terbang ke Mumbai. Mereka berdua kemudian memberitahu Dodo tentang hal tersebut dan juga memberitahunya bahwa mereka akan tinggal di penthouse milik Dodo. Sontak Dodo menjadi tegang karena Dodo sebenarnya hanya menggunakan Photoshop yang itu semua tidak nyata. Dodo kemudian memindahkan obrolan yang mana Dodo berencana ingin pergi ke Goa karena dari sejak kecil keinginan mereka bertiga belum terlaksana juga. Goa ke. Beberapa hari kemudian Pinku dan Ayus tiba di Mumbai untuk melaksanakan rencana mereka untuk pergi ke Goa. Terlihat Dodo sudah menyambut mereka berdua dengan penampilan seolah-olah menjadi orang kaya. Namun di saat mereka berdua pergi ke stasiun kereta yang menuju ke Goa, namun mereka tidak menaiki mobil mewah melainkan mobil taksi. Sontak mereka berdua agak mulai curiga dengan kekayaan Dodo yang tidak terlihat jelas seperti orang kaya. Sesampainya di stasiun kereta, Dodo tidak mampu membeli tiket keberangkatan yang mahal. Dodo kemudian memesan 3 tiket di Medgaon Express dengan alasan bahwa mereka harus melakukan perjalanan seperti yang seharusnya. Ayus kemudian mencela perkataan Dodo karena Pinku sudah menderita penyakit bengek atau asma, yang mana Pinku tidak boleh terkena sedikit pun debu ataupun kuman, apalagi harus berhempit-hempitan dengan orang-orang saat menaiki kereta. Dodo kemudian mengatakan, jika kalian tidak ingin menaiki kereta ini ya tidak apa-apa. Tapi apakah kalian gengsi untuk menaikinya? Lihatlah para turis-turis kaya itu, mereka masih menaiki kereta ini, ungkap Dodo. Ayus dan Pinku kemudian pergi dari hadapan Dodo karena sangat kecewa, akan tetapi kejadian seperti itu. Setelah itu, Dodo menghampiri mereka yang sedang memesan tiket untuk pulang ke rumah mereka. Dodo kemudian mengatakan bahwa dalam perjalanan itu semua fasilitas tidak harus semuanya mewah. Karena di setiap perjalanan itu pasti ada rintangan yang membuat perjalanan tersebut semakin menjadi seru dan juga menantang. Di samping itu Pinku pergi sebentar untuk menelpon ibunya karena ibunya sangat khawatir dengan kondisi Pinku yang tidak boleh sembarangan meminum air. Namun di saat itu, tas yang berisi obat-obatan Pinku tertukar oleh seorang pria yang sama-sama membawa tas berwarna merah.
Dan setelah itu mereka bertiga akhirnya memutuskan menaiki kereta tersebut. Di malam harinya Pinku tidak bisa tidur dan harus meminum pil tidur agar bisa tidur pulas. Pinku kemudian mengambil tasnya yang ternyata tas tersebut tidak berisi obat-obatan milik Pinku. Pinku kemudian berkeliling ke semua tas penumpang untuk mencari tasnya yang sudah tertukar oleh seseorang. Namun di saat itu juga Pinku tidak menemukan sama sekali ciri-ciri tas milik Pinku di semua tas milik penumpang yang lain. Dodo kemudian mengatakan, "Pinku, kau harus yakin terhadap Tuhan kita bahwa jikalau tidak mengonsumsi obat tersebut akan aman-aman saja," ungkap Dodo. Dan akhirnya mereka kembali ke tempat tidurnya untuk kembali istirahat. Setelah itu mereka bertiga pergi ke kamar mandi karena baru menyadari bahwa tas tersebut berisi uang dan juga pistol, yang sepertinya tas tersebut milik penjahat yang telah mencuri atau melakukan penjualan secara ilegal. Dan akhirnya mereka berdua menyimpan tas tersebut tanpa sepengetahuan orang lain. Sesampainya mereka bertiga di goa, Dodo nampak gembira sekali karena impiannya sejak kecil akhirnya terwujud juga. Terlihat mereka bertiga sangat bingung dan juga bosan, ingin melakukan hal yang sangat menghibur hati. Di saat itu Dodo diberi sebuah permen yang mengandung zat oleh seorang pria yang dapat membuat orang ngeplay. Mereka bertiga kemudian memakan permen tersebut, lalu efek dari permen tersebut yang membuat mereka bertiga ngefly. Yang akhirnya mereka bertiga bersenang-senang bersama para turis-turis yang berada di pantai dan menghabiskan waktu bertiga untuk jalan-jalan untuk menenangkan hati. Keesokan paginya, terlihat mereka bertiga telah menghabiskan semalam bersama gadis-gadis malam. Di saat itu Ayus terbangun karena baru menyadari bahwa mereka telah bersenang-senang dengan wanita-wanita itu. Ayus kemudian panik lalu langsung membangunkan teman dan wanita-wanita tersebut karena ditakutkan orang lain akan mengetahuinya. Dan setelah itu pun wanita-wanita tersebut diberikan imbalan lalu meninggalkan kamar mereka. Di saat itu mereka bertiga saling menyalahkan satu dengan yang lain karena mereka telah mengonsumsi narkoboy beserta menyimpan uang yang telah dicuri para gangster. Namun di saat itu Pinku terkena bubuk kokain yang menyebabkan efek samping yang membuat tak sadarkan diri. Dan tak lama kemudian ada seorang yang tiba-tiba mengetuk pintu kamar mereka. Ayus kemudian membuka pintu kamar mereka yang ternyata adalah seorang gangster wanita yang bernama Kacan beserta anak buahnya. Yang mana Kacan telah menduga mereka berdua telah menyelundupkan narkoboy yang bernama kokain dan beberapa jumlah uang hasil penjualan narkoboy tersebut. Namun Ayus mengelak dan berusaha meyakinkan Kacan bahwasanya mereka tidak melakukan dan tidak menyimpan itu semua. Di saat itu efek samping kokain bereaksi di tubuh Pinku yang membuat Pinku agak semakin error. Dodo kemudian kebingungan karena Kacan beserta anak buahnya telah mengepung dan menjaga tempat tersebut untuk menemukan barang-barang yang telah Kacan cari-cari ke dalam sebuah kamar tersebut. Dan setelah itu Dodo membuat rencana yang mana mereka menyalakan TV dengan volume tinggi. Sementara itu mereka kabur melalui pintu belakang. Namun di saat itu Pinku tidak sengaja mengonsumsi kokain yang membuat Pinku agak oleng dan kini Pinku telah overdosis. Dodo kemudian pergi untuk mencari pertolongan untuk temannya yang sedang overdosis. Tak lama kemudian Dodo akhirnya bertemu dengan pedagang kecil Tasya, yang mana Dodo langsung terpukau dengan kecantikannya. Terlihat Dodo telah membayangkan Tasya hingga terpelongo karena Tasya sangat cantik sekali. Setelah itu Dodo meminta kepada Tasya untuk membawa temannya ke rumah sakit agar bisa mendapatkan penanganan. Yang mana Pinku terkena overdosis karena kokain yang tanpa sepengetahuan mereka berada di bawah ranjang tempat tidur mereka. Setelah itu Tasya mengantarkan Dodo beserta temannya untuk pergi ke dokter terpercaya yang bernama Dani, yang merupakan dokter spesialis yang sering dikunjungi dan menjadi tempat rujukan Tasya yang paling ampuh. Dan setelah itu Dani menyuntikkan bius untuk menyembuhkan overdosis tersebut dan membuat Punky tertidur. Di sisi lain, bos gangster bernama Medosa bersama anak buahnya sedang menyandra beberapa anak buahnya yang telah teledor dalam melakukan suatu hal yang merugikan, yang mana tas yang berisi uang hasil penjualan narkoboy secara ilegal sudah hilang dari waktu itu yang membuat kerugian yang sangat besar. Sementara itu markas tempat persembunyian kokain mereka berada di goa tidak berhasil dijaga. Kini bos gangster itu telah menyandra mereka sampai barang-barang mereka telah ditemukan. Dan di saat itu pun bos gangster tersebut asal menembak yang kemudian membuat peluru tersebut terpental kemana-kemana yang akhirnya mengenai anak buahnya yang berada di belakangnya. Di ruangan Dr. Denny, Dodo telah memberikan sedikit uang kepada Tasya sebagai imbalan karena telah membawa sahabatnya ke tempat Dr. Denny untuk disembuhkan. Setelah itu mereka bertiga kemudian bergegas pulang ke kamarnya untuk membereskan barang-barangnya. Dan setelah itu Dr. Denny mengingatkan kepada mereka agar tidak mengonsumsi kokain secara berlebihan. Sesamanya mereka di kamar, terlihat kokain yang memenuhi ranjang tidur mereka tiba-tiba saja menghilang dari ruangan tersebut yang membuat mereka panik. Dodo kemudian mengajak teman-temannya agar bergegas pergi dari ruangan tersebut sebelum ada yang mengetahuinya.
Tak lama kemudian polisi beserta pemilik kontrakan kamar tersebut datang ke kamar tersebut, yang mana pria tersebut sangat marah karena telah merusak ranjang tidur kamar itu, menyalakan TV setiap hari dan telah membuat kamar itu berantakan. Namun di saat itu seorang polisi telah menemukan sekantung kokain yang tertinggal di sekitaran kamar itu. Dan setelah itu Pak Polisi memerintahkan anggotanya untuk mencari mereka bertiga. Dodo beserta teman-temannya kemudian terus berlari menghindari kejaran para polisi tersebut, yang mana polisi telah menduga mereka berdua sebagai kelompok yang telah menyelundupkan narkoboy. Dan di saat itu pun mereka berpapasan dengan seorang yang di waktu itu tasnya tertukar dengan Panki. Di sisi lain, Dodo, Ayus, dan Panki berhenti di pinggir pantai untuk beristirahat sejenak karena telah berlarian dari tadi. Di saat itu mereka bertiga saling salah menyalahkan, yang mana mereka telah mengalami hari-hari yang sangat buruk, di mana mereka telah bertemu dengan gangster dan telah mengonsumsi narkoboy secara berlebihan, dan kini telah menjadi buronan polisi. Setelah itu Dodo meminta maaf kepada Ayus dan Panki karena sebab Dodo mereka berdua juga jadi ikut-ikutan. Dodo kemudian menceritakan kepada mereka berdua bahwasanya Dodo tidak tinggal di penthouse, melainkan hanya menetap di Mumbai sampai kini, tidak mempunyai harta benda yang sangat mewah, serta bisa jalan-jalan seperti yang dilakukan oleh Ayus dan juga Panki. Yang mana Dodo telah menggunakan Photoshop untuk melukis gambar palsu untuk menguploadnya di sosmed agar terlihat berkehidupan mewah, dan Dodo juga sangat malu terhadap Ayus dan Panki karena berkehidupan tidak maju. Sontak Dodo meminta maaf kepada mereka berdua sembari menangis karena telah menyadari atas apa yang telah dilakukan dirinya. Di saat itulah Ayus dan Pinku kemudian mengerti apa yang sedang dirasakan oleh Dodo dan memaafkan semua kesalahan Dodo. बढ़ाओ चल हाथ ला Keesokan harinya, Pak Inspektur Polisi sedang menjelaskan mengenai gangster wanita yang kini sedang menjadi buronan mereka, yang mana para gangster wanita tersebut dengan akal pintarnya telah menyelundupkan narkoboy di dalam perut ikan yang akan dijual belikan di wilayah bagian India. Dengan cara itulah mereka bisa menjual belikan tanpa ketahuan sama sekali. Dan ketua gangster tersebut yaitu Kacan, yang dikenal sebagai wanita yang sangat tangguh dan juga perkasa. Kacan ternyata sudah menikah dengan Medosa yang sama-sama seorang gangster penjual narkoboy, yang mana Kacan dan Medosa menikah yang menciptakan keluarga seorang gangster. Namun sebelum Medosa menikah dengan Kacan, ternyata Medosa di waktu itu menikah dengan orang kulit putih yaitu Bule. Terlihat Medosa dan Bule tersebut menjadi sebuah keluarga yang sangat harmonis dan aman damai sepanjang waktu hidupnya. Sementara itu Kacan sangat iri dengan Bule tersebut karena bisa menikah dengan Medosa yang sangat diidamkan oleh Kacan. Di saat itu Kacan selalu meneror keluarga mereka dengan gangguan-gangguan agar si Bule tersebut tidak betah tinggal bersama Medosa. Dan benar saja teror semakin menjadi-jadi yang akhirnya Bule tersebut memutuskan untuk bercerai, lalu kembali ke asalnya yaitu di Amerika. Di samping itu Kacan selalu menantang dan mengganggu Medosa di saat apapun dan dimanapun, yang membuat Medosa semakin kesal terhadap Kacan yang selalu membuat kesehariannya menjadi sangat kacau. Namun seketika itu juga Medosa seperti memiliki perasaan terhadap Kacan. Kacan mempunyai markas para gangster wanita milik mereka sendiri, yang terdapat di dalamnya beberapa wanita ganas dan juga tangguh yang pekerjaannya selalu menyelundupkan narkoboy di setiap barang apapun. Dan yang ternyata mereka juga yang telah memproduksi kokain yang mereka jual dengan harga yang sangat mahal. Di sisi lain Dodo berhasil mendapatkan sebuah mobil agar bisa mengeluarkan dirinya dan kedua temannya dari tempat tersebut. Seketika itu mereka sangat bahagia karena akhirnya mereka bisa terbebas dari incaran polisi dan juga gangster. Namun di pertengahan jalan mereka mendapatkan kabar dari radio bahwasanya polisi sedang mencari 3 orang pria yang disangka sebagai penyelundup narkoboy, yang saat ini polisi sedang berpatroli untuk mencari pelaku tersebut. Tak lama kemudian di jalan terlihat anggota polisi sedang mengadakan pengecekan penumpang, yang mana para polisi menggunakan sketsa wajah yang menunjukkan wajah Dodo, Ayus, dan juga Panki. Yang akhirnya mereka memilih jalur lain agar bisa terhindar dari razia ataupun pengecekan pengendaraan. Setelah mereka berhasil mengambil jalur lain, di saat itu Tasya telah menghubungi Dodo, lalu meminta untuk menghampiri Tasya di sebuah tempat yang diduga Tasya disandra, yang di saat itu orang yang menyandra telah mengirim lokasi di ponselnya Dodo. Sontak Dodo pun kaget lalu bergegas pergi ke tempat tersebut karena khawatir bisa saja Tasya akan dibantai. Sesampainya di tempat tersebut yang terlihat Tasya berdiri di dalam bangunan tersebut. Dodo kemudian menghampiri Tasya yang berada di dalam ruangan tersebut lalu mengajaknya pergi dari tempat itu karena penjahat sedang tidak ada di sana. Namun anak buah Mendoza diam-diam dari arah belakang menghampiri mereka dengan menodongkan sebuah pistol ke arah mereka,
yang ternyata Tasya bersekongkol dengan mereka dan telah menipu Dodo untuk datang ke tempat tersebut. Dikarenakan Tasya telah mengetahui bahwa di kamar Dodo telah menyimpan kokain yang sangat banyak, di saat itu Pangky telah berontak karena ingin disandra untuk dibunuh. Namun Pangky malah dihabisi oleh anak buah Medosa sampai babak belur dan pingsan. Hingga akhirnya mereka bertiga disandra oleh Medosa di dalam kolam renang yang kering dan di tengah matahari yang terik. Medosa kemudian meminta kepada mereka untuk mengaku dan memberitahu mengenai kokain yang berada di dalam kamar tersebut. Dodo kemudian mengatakan, "Pak, lepaskan kami tidak mengetahui apapun mengenai kokain, apalagi menyimpannya. Tetapi tiba-tiba saja kokain tersebut sudah berada di ranjang kami, namun kini telah menghilang ketika kami pergi untuk melarikan diri dari gangster wanita yaitu Kacan," ungkap Dodo. Lantas Medosa kaget setelah mendengar hal tersebut karena yang kini diduga adalah Kacan. Medosa kemudian berpikiran kokain tersebut milik Kacan yang akan dijual belikan oleh para turis yang berada di goa. Sontak Medosa membuat rencana yang mana Medosa berniatan akan mencuri semua kokain yang berada di markas Kacan. Medosa kemudian memerintahkan Dodo dan Pangky untuk menyamar sebagai anggota gangster wanita, yang mana Dodo dan Pangky harus mengubah penampilan mereka seperti para gangster tersebut yang menggunakan sari dan berambut panjang. Dan jikalau misi mereka berhasil, maka dari itu mereka bertiga akan dibebaskan dari sandra Medosa. Sementara itu Tasya dan Ayus kini disandra mereka, dan jika mereka berdua gagal maka mereka akan mati bersama Tasya juga. Dan akhirnya Dodo dan Pangky pun mematuhi perintah Medosa demi bisa menyelamatkan diri mereka. Sesampainya Dodo dan Pangky di markas gangster wanita tersebut, Dodo dan Pangky kemudian masuk ke dalam markas mereka dengan menyamar sebagai member baru atau gangster baru yang ingin bergabung. Di saat itu Pangky telah menyamar dengan nama Pinky, yang mana Pangky diperintahkan untuk gangster wanita tersebut untuk membantunya membersihkan ikan, yang mana di dalam perut ikan tersebut akan diisi kokain yang akan dikirim ke wilayah bagian. Namun di saat itu Pangky sangat jijik sekali dengan ikan, dan alhasil Pangky terpaksa membersihkan ikan tersebut demi melancarkan sebuah misinya. Sementara itu Dodo telah memasuki ruangan bawah tanah yang terdapat kokain yang sedang diproduksi. Di sisi lain Medosa sedang tertidur karena kekenyangan setelah makan terlalu banyak. Sementara itu tali yang mengikat tangan Ayus terlepas sekaligus sebagian kursinya. Ayus kemudian diam-diam turun dari tingkat lalu melepaskan Tasya yang juga disandra. Mereka berdua kemudian mengambil handphone mereka secara diam-diam lalu pergi dari tempat tersebut. Kembali lagi ke markas gangster wanita, terlihat Pangky sedang gemetaran dan ingin muntah karena jijik dengan bau ikan. Wanita yang memerintahnya tadi kemudian mengambil alih pekerjaan Pangky lalu memerintahkan untuk pergi ke tempat lain. Namun tiba-tiba saja darah ikan tersebut muncrat ke arah wajah Pangky yang sedang mual, dan seketika Pangky langsung muntah dan mengenai wanita lain di depannya. Lantas wanita tersebut langsung menghajar Pangky karena tidak berperilaku sopan karena muntahannya mengenai wajahnya. Namun tiba-tiba saja rambut palsunya Pangky terlepas yang membuat orang-orang berteriak. Sementara itu Dodo memberitahu wanita-wanita yang berada di dalam ruangan tersebut jika ada polisi yang datang. Sontak wanita-wanita tersebut langsung membereskan kokain itu lalu memasukkannya ke dalam tas untuk disembunyikan. Di samping itu Pangky dikeroyok oleh para wanita-wanita tersebut karena sudah menjadi penyusup. Pangky kemudian bangkit lalu membantai mereka dengan menggorok leher mereka. Namun di saat itu jari kelingking Pangky terlepas karena terkena sebuah pisau yang dipakai oleh salah satu wanita tersebut. Dan di saat itu pun Pangky hampir saja dibacok oleh salah seorang wanita dengan menggunakan parangnya. Namun beruntungnya wanita tersebut ditembak oleh Dr. Dani bersama temannya yang ternyata mereka juga ingin mengambil kokain juga. Para wanita-wanita itu kemudian mengambil senjata mereka untuk melawan Dr. Dani yang ingin masuk ke dalam markas mereka. Namun Dr. Dani dan teman-temannya telah membantai wanita-wanita gangster tersebut dengan menembaki mereka. Sementara itu di ruangan lainnya terlihat Dodo sedang by one dengan penjaga ruangan tersebut yaitu wanita berbadan besar. Dodo akhirnya bisa mengalahkan wanita besar tersebut dengan menendang kemaluannya lalu membawa kabur kokain tersebut. Kembali lagi ke peperangan mereka, terlihat seorang wanita sedang kesusahan menggunakan senjatanya karena baru pertama kali menggunakannya. Tiba-tiba saja, seorang wanita tua mengambil senjata tersebut lalu menunjukkannya kepada wanita itu cara memakainya. Namun nenek-nenek tersebut malah tertembak duluan dan tidak jadi memberikan tutorial kepada wanita itu. Wanita tersebut kemudian mengambil kembali senjata tersebut dan wanita itu malah terpental karena tidak kuat menahan daya dorong kuat yang terdapat di dalam senjata tersebut. Sementara itu Dodo dan Pangky berusaha keluar dari tempat itu dengan membawa 3 tas kokain. Namun wanita-wanita tersebut menghalangi mereka dan wanita-wanita tersebut juga sedang menahan pintu agar Dani tidak bisa masuk. Dan di saat itu tiba-tiba saja Dodo menarik pengait bom yang dipegang oleh salah satu wanita.
Di samping itu Dani dan teman-temannya memasang bom di pintu agar pintunya bisa terbuka. Tiba-tiba saja sebuah ledakan terjadi dari dalam, yang mana bom yang dipegang wanita itu telah meledak, yang membuat orang-orang jatuh terkapar karena terkena sebuah ledakan. Dodo dan Pangky kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur dari tempat itu. Dan di saat itu pun mobil yang tadi mengantarkan mereka tidak ada di tempat di mana mereka datang tadi, yang membuat Dodo sangat kesal karena sudah susah payah mereka membawanya namun tidak ada yang menjemputnya. Dodo dan Pangky kemudian pulang dengan mengendarai motor. Mereka berdua kemudian menghubungi Medosa lalu memberitahu bahwa mereka berdua berhasil mendapatkan kokain itu dan kini menuju arah pulang. Di sisi lain Ayus dan Tasya sedang berdua di rumahnya Dani, yang mana Tasya mengatakan cintanya lalu Tasya duduk di pangkuan Ayus dan mencipoknya. Namun tiba-tiba saja Dani tiba di rumahnya yang membuat Tasya dilemparkan ke arah meja karena Ayus kaget. Terlihat Dani pulang dengan penuh luka-luka seperti telah berperang dengan seseorang. Dani kemudian mengatakan bahwa Medosa dan Kacan itu memiliki hubungan yang mana mereka berdua adalah suami istri. Namun mereka berdua seringkali bermusuhan karena uang yang dihasilkan oleh Kacan mendapat keuntungan yang sangat banyak. Sehingga Medosa berniatan mencuri kokain milik Kacan untuk dijual agar Medosa mendapatkan uang yang banyak. Sementara itu Dodo dan Pangky hanya dimanfaatkan saja oleh Medosa dan tidak akan dilepaskan alias akan mati. Di saat Dani ingin melanjutkan ceritanya kembali, tiba-tiba saja Dodo memukul kepala Dani dengan menggunakan botol kaca hingga Dani pingsan. Dodo kemudian menggunakan mobil Dani untuk pergi ke suatu tempat dengan Dani yang diletakkan di bagasi. Di pertengahan jalan Pangky mendapatkan kabar dari seorang pria bahwasanya kekasihnya Mariam telah tewas dan sudah dikuburkan di wilayah bagian. Sontak Pangky bersedih dan berteriak bahwa kekasihnya telah tewas dan tidak bisa mewujudkan impiannya. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju ke stasiun. Keesokan harinya mereka berempat pergi ke stasiun kereta untuk kembali ke Mumbai dengan membawa tas yang berisi kokain. Terlihat mereka dihampiri oleh Medosa dan Kacan yang sudah mengetahui keberangkatan mereka yang akan pulang ke Mumbai. Medosa kemudian meminta kepada mereka untuk menyerahkan kokain tersebut kepadanya. Sementara itu Kacan marah dan hendak menembak Medosa karena telah mencuri kokainnya. Tak lama kemudian seorang pria datang dengan membawa Mariam yang ternyata Mariam masih hidup. Pria tersebut kemudian menyerahkan Mariam lalu meminta kepada Pangky untuk mengembalikan tas yang berisikan uang dan senjatanya. Medosa dan Kacan kemudian membuka tas tersebut yang ternyata isi tas tersebut tidak berisi kokain melainkan hanya kabel. Dodo kemudian mengatakan bahwa kokain tersebut telah ia serahkan kepada para polisi untuk diamankan. Sontak Medosa dan Kacan langsung menodongkan sebuah pistol ke arah Dodo. Namun di saat itu pasukan polisi gantian menodongkan pistol ke arah Medosa dan juga Kacan, yang mana polisi-polisi tersebut telah menyamar sebagai penumpang dan tas yang berisi kabel tersebut juga ternyata sebuah rancangan polisi. Yang di saat itu rupanya mereka berdua telah mengadu dan bersekongkol dengan para polisi. Tak lama kemudian Pak Inspektur datang menghampiri mereka semua. Tanpa disadari mereka para pasukan polisi menggunakan sepatu yang berwarna sama yaitu warna coklat. Pak Inspektur kemudian menjelaskan bahwasannya di waktu itu Ayus telah memberitahu kepada Dani untuk memberitahu polisi kalau Ayus sudah mendapatkan kokain. Sementara itu Ayus juga menyimpan sebagian kokain tanpa sepengetahuan polisi. Dan Ayus juga telah mengabarkan kepada Medosa, Kacan dan pria tersebut dengan menggunakan nomor yang baru. Dan mengatakan bahwa Dodo dan teman-temannya keesokan harinya akan pergi ke Mumbai dengan membawa tas yang berisi kokain yang akan dijual belikan di Mumbai, dan jika mereka terlambat datang maka kokain mereka akan hangus. Dan akhirnya Medosa, Kacan dan pria tersebut dijebloskan ke penjara dengan kasus narkoboy. Keesokan harinya Pangky dan Mariam pulang ke asal mereka karena kesenangan mereka sudah berakhir. Sementara Ayus masih menunggu pesawat keberangkatannya dengan berbincang-bincang dengan Dodo sebentar. Di saat itu Dodo meminta maaf kepada Ayus karena Dodo tidak dari awal memberitahu bahwa kehidupannya tidak mewah. Sementara itu gara-gara kebohongan diri mereka hampir saja dijemput oleh ajal. Sontak Ayus sangat marah dan masih menyimpan rasa dendam terhadap Dodo karena telah berbohong. Ayus kemudian menampar Dodo dengan melampiaskan kemarahannya lalu memeluk Dodo. Beberapa bulan kemudian terlihat Pangky memperlihatkan kekasihnya kepada ibunya, yang mana kekasihnya yaitu Mariam adalah penganut agama Islam. Sontak ibunya sangat bahagia sekali karena putranya kini ingin masuk ke dalam agama Islam. Di sisi lain Ayus sedang bermain sosmed dan sedang memandangi foto Tasya. Ayus kemudian menghubungi Tasya lalu menanyakan kabarnya karena Ayus sudah sangat kangen. Tasya kemudian memberitahu kepada Ayus bahwa dirinya sudah sampai di New York dan sudah berada di depan pintu. Sontak Ayus sangat gembira dan pergi menuju pintu untuk membuka pintu karena wanita yang dicintanya sudah berada di sana. Namun di saat itu bukan Tasya yang mengunjunginya melainkan Dodo yang mengunjunginya.
Ayus kemudian menutup kembali pintunya karena sangat kecewa dan bukannya Tasya yang mengunjunginya. Dan film pun selesai.